قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Karena sholawat sendiri manfaatnya sangat-sangat banyak. Satu sholawat yang kita baca dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 10 rahmat. Sholawat yang kita baca banyak sekali keutamaannya, sampai para ulama itu nyusun buku kitab berjilid-jilid tentang keutamaannya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi, rahimahullah, "Lau lam yakun lis-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thawabun siwa annahu yarju bidzalika syafa'ah lakana al-wajib 'ala al-'aqili ay an la yaghfal anha." Andai saja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak ada pahalanya, terkecuali ini andai ya. Sedangkan solawat kepada Nabi Muhammad itu banyak pahalanya, banyak istimewaannya. Andai saja bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada pahalanya, terkecuali hanya satu, berharap syafaat dari Nabi Muhammad. Jadi orang yang solawat itu harapannya nanti di hari kiamat dapat syafaat dari Nabi. Andai saja itu saja tujuannya, maka sudah semestinya wajib bagi seorang yang punya akal untuk tidak meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana dengan sholawat itu? Selain ada rahmat dari Allah, sholawat itu juga menjadikan manusia dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat itu punya keutamaan ini dan banyak. Andai saja keutamaannya cuma orang yang sholawat itu berharap dapat syafaat sama Nabi. Saya kalau sholawat banyak, insya Allah dapat pahalanya apa? Dapat imbalannya syafaat dari Nabi Muhammad. Kalau cuma itu saja, harusnya orang yang punya akal nggak ngelalaikan ini. Yang ada dia bersholawat sama Nabi. Karena apa? Di hari kiamat orang butuh syafaat. Kita butuh syafaatnya Nabi Muhammad. Belum lagi ternyata selain daripada harapan kita mendapatkan syafaat, masih banyak keutamaan, pahala, keistimewaan yang Allah berikan bagi mereka yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya Sayyid Muhammad bin Alwi Maliki, beliau sebutkan qala wa idza aradta an ta'rifa anna as-salata 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam afdala min sairil ibadat. Kalau engkau mau mengetahui bahwasanya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah amalan yang afdal dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi ibadah-ibadah itu punya keutamaan masing-masing. Dan salawat kepada Nabi Muhammad ini punya keistimewaan yang luar biasa. Kalau kau ingin mengetahui, maka pikirkanlah, kata beliau, fatafakkar fi qaulihi ta'ala. Pikirkanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau jelaskan fasairul ibadat, seluruh amal ibadah Allah perintahkan kepada hambanya, tapi Allah nggak ngelakukan. Allah perintahkan kepada hambanya sholat, Allah perintahkan kepada hambanya puasa. Tapi ada satu perintah yang sebelum Allah perintahkan Allah lakukan. Bahkan para malaikatnya pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bersolawat, kemudian Allah perintahkan para malaikatnya juga bersolawat, kemudian memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa tahu keutamaannya bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dikira Nabi Muhammad dapat manfaat dari solawat kita, ya enggak. Nabi Muhammad sudah dapat solawat dari Allah cukup, enggak butuh solawat kita. Solawat kita tuh enggak punya kontribusi apapun buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita yang butuh. Kita bersolawat itu bukan doakan Nabi terus Nabi dapat manfaat dari doa kita, enggak. Tapi kita yang butuh. Dengan bersolawat kita mendapatkan apa? Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan solawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balas jasanya Nabi nggak bisa. Seluruh umat manusia kalau dikumpulkan mereka melakukan kebaikan buat balas jasanya Nabi nggak cukup.
Tapi paling tidak sholawat yang kita haturkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas kebaikan, atas sesuatu yang banyak yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Nah, di dalam sholawat ini kan perintahnya apa? Sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan sholawat dan juga diperintahkan apa? Mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau sholawat yang komplit, jangan cuma sholawat saja tapi nggak ngucap salam sama Nabi, tapi sholawat dan juga bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholawatnya ada dan salamnya juga ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau meriwayatkan ada salah seorang ulama yang soleh. Nah, ulama yang soleh ini meriwayatkan, kuntu aktubul hadis. Dahulu itu aku menulis sebuah hadis. Setiap nulis hadis dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala usallim, tapi saya nggak mengucap salam. Jadi ini ulama yang soleh setiap kali mengucap hadis dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi tidak mengucap salam kepada Nabi Muhammad. Sampai akhirnya apa? Faraitun Nabi fil manam. Aku pun kemudian mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya Nabi Muhammad berkata kepada dirinya, amatutimmus salata alayya fi kitabik. Apakah kau tidak mau menyempurnakan solawatmu di dalam kitabmu? Nulis hadis cuma ada solawatnya saja tapi salamnya nggak ada. Apa kau nggak mau menyempurnakannya? Maka setelah mimpi itu beliau berkata, fama katabtu ba'da dzalika illa shallaitu wa sallamtu. Setelah itu saya nggak nulis hadis kecuali saya bersolawat dan salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kalau nulis hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi, atau solawatnya Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli ala Muhammad, dia tidak mengucap salam. Maka setelah itu, setelah mimpi ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, saya nggak nulis hadisnya Nabi Muhammad kecuali saya bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, yustahabbu liqari'il hadis, disunnahkan bagi seseorang yang membaca hadis dan juga kitab-kitab yang lain. Untuk apa? Kalau sedang taklim seperti ini ya, pengajian hadis atau pengajian yang lain, kalau disebutkan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dzakara Rasulullah, kalau disebutkan namanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyarfa'a sautahu bis sholati alaihi wa taslim, untuk mengangkat suaranya bersolawat dan mengucap salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala yubalighu fir raf'i mubalaghah fahishah. Akan tetapi jangan sampai ngangkat suaranya itu teriak-teriak yang buruk, karena sholawat itu juga butuh adab. Jadi kalau di majelis sholawat, di majelis hadis, atau kita sedang pengajian, namanya Nabi disebutkan, ucapkan sholawat dengan ngangkat suara, jangan pelan-pelan, jangan. Baiknya kata Imam Nawawi apa? Mengucapnya dengan suara yang keras, tapi kerasnya di sini bukan teriak-teriak, bukan suara yang sampai akhirnya tidak menunjukkan adab. Tapi kalau dengar namanya Nabi Muhammad, maka kita bersolawat, Allahumma sholli alaihi wa ala alihi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang terdengar, tidak dengan suara teriak-teriak atau suara yang malah justru nggak ada adabnya, karena sholawat kepada Nabi Muhammad juga butuh adab dan juga merupakan perkara yang baik untuk mengingatkan orang bersolawat. Jadi misalnya di majelis, tapi harus tahu waktunya juga, jangan pas lagi ngaji, lagi dijelaskan atau apa ada yang teriak shollu alaihi, akhirnya nggak pas. Tapi kalau pas dalam keadaan diam, memang pas waktunya untuk ngajak orang untuk bersolawat, maka ini perkara yang baik juga. Ada yang ingatkan yang duduk di sini, misalnya duduk di majelisnya itu pas majelisnya itu tepat, maka ada yang mengingatkan untuk bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi, Allahumma sholli alaihi, supaya orang itu juga bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu di Hadramaut kebiasaannya seperti kalau majelis maulid pas lagi hening, ada yang
kemudian mengucap dengan suara lantang, shallu ala nabi, Allahumma sholli alaihi, mengingatkan orang buat sholawat. Ada yang lagi seperti orang berjualan, jadi dia bawa air minum dibagikan kepada yang hadir sambil berkata al-wahid bi asyra, wahid bi asyra, wahid bi asyra, 1 dapat 10, 1 dapat 10. Kalau di sini kan orang dadakan 1003, 1003. Ini ngucapnya 1 10, 1 dapat 10. Maksudnya 1 sholawat kau dapat 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingatkannya dengan itu. Al-wahid bi asyra, al-wahid bi asyra. Yang dengar paham. 1 dibalas 10 maksudnya sholawat. Jadi yang nerima air sambil sholawat, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, sambil begitu. Nah, itu keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kitab Jirabul Miskin disebutkan ittafaqal ulama ala anna jami'al a'mali minhal makbul wal mardud illa sholata ala nabi. Para ulama itu bersepakat amal itu ada yang diterima dan ada yang ditolak sesuai dengan orang yang melakukan. Kalau melakukannya ikhlas lillahi ta'ala diterima sama Allah ta'ala. Kalau amal dilakukannya karena riya, ingin dilihat orang, atau melakukannya bukan ikhlas, maka ditolak, mardudah. Atau melakukannya tanpa ilmu, nggak tahu ini benar atau tidak. Tapi kata beliau, para ulama menyepakati amal itu ada yang diterima, ada yang tertolak, illa salata ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad, fa innaha maktu'un biqabuliha. Orang yang sholawatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ikraman lahu, sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam syair sering kita dengar, adimis salata ala nabi Muhammadin, senantiasalah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad, faqabuluha hatman bi ghairi taraddudin. Diterimanya sholawat itu hatman, pasti, tanpa ada keraguan. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal perbuatan kita itu antara diterima atau antara ditolak. Illa salata ala nabi Muhammadi, terkecuali bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang solawat sama Nabi Muhammad sumpeknya dihilangin. Orang yang solawat sama Nabi Muhammad hajatnya dikabulkan. Orang yang sholawat sama Nabi Muhammad nanti jadi orang yang paling dekat sama Nabi posisinya di hari kiamat. Orang yang sholawat sama Nabi Muhammad SAW, dengar namanya Nabi diucap dia sholawat, maka kelak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad. Dan masih banyak keutamaannya bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Ar-Raudhul Fa'iq disebutkan dulu Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah beliau tawaf dan berjumpa dengan seorang pemuda. Nah, pemuda itu ketika tawaf tidak melangkahkan kakinya kecuali bersolawat sama Nabi Muhammad. Jadi jalan sampai solawat, tawaf solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sahbihi wasallim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Jadi tawafnya cuma solawat. Maka ditanya oleh Sufyan Ats-Tsauri, kenapa kok engkau ninggalkan tahlil, ninggalkan tasbih? Kau ini tawaf tapi nggak baca tahlil, kalimat tahlil la ilaha illallah, nggak baca tasbih subhanallah, yang kau baca sholawat saja, ini ada apa? Maka pemuda itu tanya, kau ini siapa? Maka dijawab, saya Sufyan Ats-Tsauri. Kaget dia, yang tanya orang besar. Dia bilang, kalau yang bertanya bukan Sufyan Ats-Tsauri, saya nggak akan bongkar rahasia saya. Tapi karena engkau yang bertanya, wahai Sufyan Ats-Tsauri, maka saya akan kasih tahu kenapa kok saya melakukan seperti ini. Kemudian dikatakan oleh pemuda tersebut, saya itu sama bapak saya berangkat jalan, musafir mau berangkat ke sini. Di tengah jalan ayah saya meninggal dunia. Dan tiba-tiba ketika meninggal dunia wajahnya itu menjadi gelap, menjadi hitam. Karena ayahnya itu adalah orang yang banyak bermaksiat, banyak perbuatan dosa dilakukan. Maka kemudian saya ambil kain, saya tutup wajahnya. Namanya anak. Tengah perjalanan di tempat orang asing, tidak punya sanak, tidak punya kerabat, bapaknya meninggal dunia. Belum lagi meninggalnya tiba-tiba menakutkan, wajahnya berubah jadi hitam. Sampai akhirnya si anak itu saking sedihnya dia terlelap tidur, ngantuk tidur. Ketika dia tidur, dia mimpi ketemu seseorang yang tampan, bercahaya luar biasa, jalan ke arahnya bapaknya. Dilihat ini orang ini siapa? Kok masya Allah luar biasa. Jalan ke arahnya jenazahnya ayahnya, diikuti sama beliau, diikuti sama
sama anaknya ini, dilihat sama anaknya jalan ke arahnya beliau. Ketika sudah sampai di jenazahnya bapaknya, dibuka wajahnya, kemudian diusap dengan tangannya, wajahnya jadi bersinar lagi. Nah, bingung karena ini. Tidak lama orang ini setelah ngusap ditinggal jenazah itu, maka dipegangin kainnya. Kemudian ditanya, engkau ini siapa? Kau tiba-tiba datang ngusap wajah ayah saya ini dapat musibah seperti ini dan kau memberikan sesuatu yang luar biasa. Maka ditanya sama yang dipegangi kainnya, apakah kau tidak mengenal saya? Saya itu adalah Muhammad bin Abdullah, sahibul Quran. Ternyata dia mimpi ketemu Rasulullah SAW, dan Nabi Muhammad jelaskan, ayahmu memang orang yang berlumuran dosa, tapi dia setiap harinya punya amalan apa? Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berkahnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan masih banyak. Kita kalau baca keberkahannya sholawat sama Nabi Muhammad dari pengalaman orang saja, dari hadits sudah istimewa. Hadits yang jelaskan sholawat kepada Nabi Muhammad, keutamaannya, pahalanya banyak, dan itu istimewa. Belum lagi orang-orang yang merasakan sendiri dan menceritakan bagaimana dahsyatnya keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam kitab Anisul Mu'minin disebutkan bahwasanya Imam Al-Busiri yang menyusun kitab Burdah itu, beliau menceritakan asabtu bisyalal an-nisfi. Beliau pernah kena penyakit stroke. Jadi setengah dari badannya itu lumpuh, kena penyakit stroke. Kemudian beliau pergi ke tabib untuk berobat, tapi nggak ada yang berhasil. Kemudian beliau mengatakan fasallaitu ala rasuli alaihi salatu wassalam mi'ata marratin qabla an anam. Aku pun kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad 100 kali sebelum saya tidur. Jadi wiridnya itu solawat sama Nabi 100 kali sebelum tidur. Wa nimtu, maka kemudian aku tidur. Kemudian dalam tidurnya dia mimpi ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya Nabi Muhammad itu melepas burdahnya, serbannya dilepas sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diberikan kepada beliau seraya berkata, absyir bisyifa minallah. Kabar gembira, yang ngasih kabar gembira Nabi Muhammad. Apa? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bangun dari tidurnya, beliau katakan faqumtu min naumi ka'an lam yakun fi dhurri qabla dhalik. Jadi seakan-akan beliau nggak pernah sakit. Jadi bangun dalam keadaan sehat, seakan-akan sebelumnya beliau nggak pernah punya penyakit stroke setengah tadi. Dapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian beliau nyusun burdah ini. Tadinya beliau mau diberi judul burdah itu dengan bur'ah, karena artinya dapat kesembuhan dari penyakitnya. Tadinya sakit, kemudian dapat kesembuhan, jadi dia mau kasih nama bur'ah, tapi ikraman, sebagai bentuk penghormatannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau beri judul Al-Burdah. Karena dalam mimpinya tadi beliau dapat burdah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sedikit daripada keutamaan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.